Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Samsunar Yulianto, NPM 192191027 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai proses belajar gerak dan juga kondisi dalam belajar gerak. Nah, gerak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena gerak sendiri merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini ada proses belajar gerak. Apa sih itu proses belajar gerak? Proses belajar gerak adalah proses yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan yang berlangsung dengan tiga tahap. Yang pertama ada tahap kognitif, kemudian yang kedua ada tahap asosiatif, dan yang ketiga ada tahap otonom. Untuk fase kognitif sendiri merupakan tahap awal dalam belajar keterampilan gerak. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang akan dipelajari. Kemudian mereka akan mencoba dan berpikir, kemudian akan melakukannya berulang-ulang. Tapi pada tahap ini pelajar akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu rangkaian gerak ini. Kemudian yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak. Pada fase asosiatif ini pelajar sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Jadi dengan mereka melakukannya secara berulang-ulang, maka mereka akan sedikit mampu mempraktekkan dengan baik gerakan-gerakan tersebut. Dan kesalahan dalam gerakan ini semakin berkurang dan gerakan mereka akan semakin konsisten dan semakin halus. Kemudian ada fase otonom. Fase otonom ini adalah fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Nah, bisa dibilang pada fase ini pelajar menguasai keterampilan gerak yang sudah mereka pelajari, dan gerakan tersebut akan otomatisasi karena sudah sering melakukan latihan atau mempraktekannya secara berulang-ulang. Kemudian ada kondisi belajar gerak. Apa sih itu kondisi belajar gerak? Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan ini meliputi pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar. Bisa dibilang ada dua kondisi dalam kondisi belajar gerak, yaitu kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Yang pertama, kondisi internal ini adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu berusaha mengingat untuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Kemudian yang kedua, pelajar berusaha mengingat aturan, rangkaian, dan bagian-bagian gerakan dalam keterampilan secara keseluruhan. Nah, pada awal dari proses belajar gerak ini, pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatnya bagian-bagian mana yang harus ia kerjakan terlebih dahulu, kemudian diurutkan rangkaian gerakannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak menyangkut
ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa pelajar lakukan. Dan kemudian yang kedua ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal adalah kondisi belajar gerak dari luar atau keadaan dari luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajar, seperti lingkungannya. Kondisi internal yang utama adalah belajar gerak adalah terbentuk stimulus yang diberikan oleh guru dan pelatih. Jadi kondisi eksternal ini adalah pemberian penjelasan gerak dari pelatih kepada pelajar. Itu akan sangat berpengaruh dalam proses belajar gerak. Karena jika pelatih kurang mampu menjelaskan gerakan-gerakan yang akan dipelajari, maka tentu pelajar akan sangat sulit untuk mempraktekannya. Kemudian ada pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai modal yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali agar pelajar mampu memahami dan jelas dalam mempraktekannya nanti. Kemudian setelah pelajar diberi penjelasan dan contoh gerakan, mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakan. Mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang sudah dipelajari tadi. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.